Two. What did you say? Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Kali ini Neng akan membawakan alur cerita film yang berjudul Just My Luck. Sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang cewek cantik yang paling beruntung di dunia bernama Ashley. Sebaliknya, ada seorang cowok bernama Jack. Ia selalu saja mendapatkan kesialan dalam hidupnya. Tetapi ada suatu kejadian yang membuat nasib mereka menjadi tertukar. Mau tahu cerita selengkapnya? Pokoknya simak terus video Neng sampai habis. Dan jangan lupa channel Neng untuk disubrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan pemeran utama Ashley yang selalu mendapat keberuntungan di setiap hal yang ia lakukan. Dan hal kontras terjadi kepada si Jack yang selalu saja mendapat kesialan. Pagi itu, si Jack ingin memberikan CD rekaman musik kepada seorang produser yang terkenal. Namun, karena kesialannya yang sudah mendarah daging, si Jack gagal untuk menyerahkan CD itu kepada si produser terkenal. Sementara di dalam lift kantor, si Ashley bertemu dengan anak bos perusahaannya yang bernama David, dan ia mengajak si Ashley untuk pergi berkencan. Si produser terkenal pun datang ke kantor si Ashley untuk mengadakan meeting dengan bos si Ashley. Tapi bosnya terperangkap di dalam lift. Karena si produser tidak mau menunggu, si Ashley pun akhirnya mengambil alih meeting tersebut. Tanpa disangka-sangka, si produser itu ternyata menyukai ide si Ashley dan bosnya pun langsung memberikan si Ashley jabatan baru di kantornya. Si Ashley mengajak si Antonio, seorang bellman di apartemennya, untuk datang ke sebuah event yang akan perusahaannya gelar. Sebenarnya tujuan si Ashley adalah menjodohkan si Antonio dengan bos ceweknya yang bernama Peggy. Si Jack bekerja di sebuah bowling center, di mana sebuah band yang dinaungi si Jack juga bermain di sana. Bandnya sudah bosan dengan janji-janji si Jack yang selalu gagal untuk memberikan CD itu kepada si produser terkenal. Si Jack pun meminta waktu 1 minggu lagi dan berjanji akan menempatinya. Teman-teman akrab si Ashley percaya jika si Ashley adalah orang yang selalu beruntung. Mereka pun membuktikannya dengan membeli kupon berhadiah, dan terbukti si Ashley pun menang banyak. Di aula, si Ashley menjelaskan secara detail layout dan planning dalam merancang event pesta yang akan sangat meriah. Si Peggy bosnya pun nampak terkesan dan sangat puas dengan ide brilian si Ashley. Malam event pun tiba, terlihat si Antonio datang ke event itu dan langsung menemui si Peggy. Si Peggy pun sangat tertarik kepadanya. Sementara si Jack diusir oleh security karena mencoba masuk ke tempat itu tanpa undangan. Namun, salah satu kru di sana menyangka si Jack adalah seorang penari yang terlambat datang, dan si Jack pun langsung disuruh untuk cepat-cepat berganti kostum. Seorang peramal di event itu mengatakan kepada si Ashley bahwa keberuntungan si Ashley akan berada di bawah dan tertukar seperti roda berputar. Tapi si Ashley tidak percaya dan mengacuhkannya. Si Jack pun sudah berada di event tersebut dan mencoba untuk memberikan CD band musik kepada si produser. Tapi usahanya tetap gagal. Lalu si Jack terpesona melihat si Ashley dan ia pun langsung mengajaknya untuk berdansa bersama. Karena terbawa suasana, tiba-tiba mereka pun berciuman dengan sangat mesra tanpa mengenal satu sama lain. Si Jack melihat si produser itu, dia pun mencoba mengejarnya dan menyuruh si Ashley untuk tetap berada di sana. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba high heel si Ashley patah
diikuti dengan gaun pestanya yang sobek. Keberuntungan mulai berpihak kepada si Jack. Ia menyelamatkan si produser itu dari kecelakaan. Untungnya si Jack baik-baik saja meskipun tertabrak taksi dengan cukup kencang. Si produser pun merasa sangat berhutang budi kepada si Jack karena telah menyelamatkan nyawanya. Si Jack pun memberikan CD band musik itu untuk direview dan tanpa banyak bicara si produser pun langsung menyetujuinya. Sekarang kesialan mulai mendatangi si Ashley. Kejadian tersedak buah olive dan banyak lagi yang lainnya. Sampai puncaknya polisi pun datang menangkap si Peggy dan si Ashley karena diduga memfasilitasi si Antonio, seorang pengantar tamu plus-plus. Si Peggy pun merasa sangat dipermalukan oleh si Ashley. Di dalam penjara, si Ashley masih berpikir positif. Jika dirinya sedang diprank oleh acara reality show, si Peggy pun merasa sangat aneh dengan tingkah laku si Ashley yang berubah 180 derajat. Lalu, si Peggy dibebaskan karena ia hanya korban. Tanpa kompromi, si Peggy langsung memecat si Ashley. Dan bukan itu saja, ia pun ditonjok oleh salah seorang tahanan karena dianggap banyak tingkah. Si Ashley dibebaskan dan pulang kembali ke apartemennya. Namun, apartemennya terkena banjir. Si petugas hanya bisa menyelamatkan satu kardus barang-barang si Ashley saja. Tapi kardus itu pun jebol. Di sisi lain, si Jack mendapatkan apartemen baru, bagus dan sangat nyaman dari si produser. Sementara si Ashley harus menginap di kontrakan temannya. Bertubi-tubi kejadian sial pun terjadi kembali. Lalu ia pun teringat akan si peramal wanita di event kemarin yang pernah meramalkan tentang keberuntungannya yang akan tertukar. Tidak mau membuang waktu, si Ashley pergi menemui peramal itu dan si peramal mengatakan keberuntungan si Ashley sudah berpindah ke pria asing yang ia cium di event party tersebut. Dan jika si Ashley ingin keberuntungannya kembali, dia harus mencium si pria bertopeng yang tidak si Ashley kenal sama sekali. Teman-teman si Ashley membantunya dengan mengumpulkan beberapa foto pria yang diduga mirip si cowok bertopeng misterius. Dan si Ashley pun mau tidak mau harus mencium mereka satu persatu. Lalu membuka kupon tiket untuk membuktikan jika keberuntungannya itu sudah kembali. Tapi semuanya tidak berhasil. Si David mengajak si Ashley untuk melihat pameran seni ibunya. Di dalam pameran, si Ashley menghina karya seni ibunya, padahal ibunya si David berada tepat di belakangnya. Ketika si Ashley melihat seorang pelayan, ia pun menyangka jika pelayan itu adalah pria bertopeng yang menciumnya di pesta. Si Ashley memaksa untuk mencium si pelayan, dan meskipun si pria tidak mau, si Ashley tetap memaksanya. Lalu si Ashley berpura-pura jika si pria itu sesak nafas dan harus diberi nafas buatan. Semua orang pun mengira si Ashley telah menyelamatkan pria tersebut. Si Ashley menyangka jika keberuntungannya sudah kembali, tapi ternyata tidak. Dia masih mendapatkan kesialan. Si Ashley pun masuk penjara untuk kedua kali karena telah merusak hasil karya ibunya si David. Keesokan harinya, si Ashley dibebaskan dari penjara. Lalu ia pergi ke sebuah restoran. Si Ashley sangat kelaparan, tapi dia tidak punya uang 1 peser pun dan malah membuat kegaduhan di restoran tersebut. Si Jack merasa kasihan melihat si Ashley. Dia pun memberinya makanan dan menawarkannya pekerjaan. Si Ashley ditawari pekerjaan di tempat dan posisi yang sama seperti si Jack dulu. Karena sudah tidak punya apa-apa, si Ashley pun bersedia bekerja di sana, meskipun kesialan masih tetap menimpanya. Si Jack melihat si Ashley yang sedang kehujanan dengan payungnya yang rusak. Si Jack pun mengajak si Ashley untuk berkunjung ke apartemennya. Ketika ingin mencuci baju, si Ashley memberi terlalu banyak sabun cuci karena terkesima melihat badan six pack si Jack. Busa pun mulai memenuhi ruangan sekitar.
Si Ashley panik dan ingin mematikan mesin cuci, tapi si Ashley malah salah memencet tombol. Untungnya si Jack datang dan mematikan mesin cuci itu. Mereka pun akhirnya perang busa dan terbawa suasana. Ketika mereka akan berciuman, si Katie tetangga kesayangannya datang dan mereka pun tersipu malu. Di studio, si produser datang dan membicarakan tentang konser band yang akan segera digelar. Si Jack sangat berterima kasih kepada si produser karena telah memberikan kesempatan emas untuk mengubah hidupnya. Si produser berkata, dia melakukan semua ini karena si Jack telah menyelamatkan dirinya di pesta topeng dulu. Si Jack menimpali, hari itu adalah hari yang istimewa. Hidupnya mendadak berubah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Si Ashley terkejut mendengar percakapan mereka dan percaya si Jack lah pria misterius yang ia cium di pesta topeng tersebut. Dan si Ashley pun memberitahu temannya tentang hal itu. Tanpa basa-basi, si Ashley langsung mencium si Jack dengan mesra, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Benar saja, si Ashley langsung mendapat keberuntungannya kembali. Si Ashley bertemu si Antonio dan bos lamanya si Peggy. Si Peggy pun meminta si Ashley untuk kembali bekerja di perusahaannya. Di kosan, teman-teman si Ashley bersiap untuk pergi ke konser musik yang dinaungi oleh si Jack. Namun, si Ashley tidak bisa ikut karena harus bertemu si Peggy. Akhirnya, si Ashley berubah pikiran. Ia memutuskan untuk datang ke konser itu. Konser akan segera dimulai dan kesialan pun menimpa si Jack. Tiba-tiba drummer band itu terkunci di ruangan bawah tanah. Semua orang mencarinya tapi tidak ketemu. Sedangkan band itu sudah harus tampil segera. Si Ashley dan teman-temannya akhirnya sampai di tempat konser. Tanpa banyak bicara, si Ashley mencium si Jack. Dan si drummer itu pun muncul di tengah panggung. Penonton pun bersorak gembira dan konser sukses digelar. Di tengah perayaan kesuksesan konser, si Ashley memilih untuk tidak bergabung. Ia memutuskan untuk pulang menemui orang tuanya. Sebenarnya si Ashley mencintai si Jack, tapi dia tidak mau kesialan menimpa si Jack kembali dan dia pun memilih untuk pergi. Si Jack pergi menemui si Ashley di stasiun kereta. Si Ashley meyakinkan bahwa si Jack adalah orang yang tepat untuk mendapatkan keberuntungannya. Tapi cinta si Jack sangat besar. Dia tidak peduli dengan keberuntungan itu. Mereka pun berciuman berkali-kali. Si Katie pun datang dan marah kepada si Jack karena meninggalkannya di mobil sendirian. Akhirnya mereka pun mencium pipi si Katie dan keberuntungan pun berpindah ke si Katie. Di jalan, si Jack menemukan sebuah koin dan memungutnya. Tiba-tiba air pump pun menyembur dari atas tanah dengan kencang dan film pun udahan. Nah, itulah cerita rangkuman film kali ini yang Neng bisa suguhkan. Si Ashley dan si Jack akhirnya berpacaran. Kalau udah cinta gak peduli mau yang satu beruntung dan yang satu enggak. Yang penting mah bahagia. Oke lah akang-akang dan teteh-teteh, terima kasih dan hatur nuhun sudah pantengin video Neng. Kurang lebihnya Neng mohon maaf karena manusia mah tempatnya salah dan dosa. Neng mohon pamit dulu ya. Yuk keboy.